Halo, Assalamualaikum. Ini adalah laporan best practice oleh Arvika Tari, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Negeri Manado. Sekolah berlokasi di SMA Negeri 1 Panehulu, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Tujuan yang ingin dicapai dalam aksi PPL siklus ketiga adalah dengan menggunakan metode pembelajaran problem-based learning atau PBL dipadukan dengan media-media yang menarik dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan materi fungsi tarik rekreasi daerah setempat sesuai dengan iringan, serta dapat memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi atau TIK dalam pembelajaran. PPL aksi ketiga dilakukan pada tanggal 6 November 2022 pukul 14.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Metode yang digunakan yang pertama adalah metode situasi. SMA Negeri 1 Panehulu pada awal ajaran baru di tahun ini sudah menjalani sistem belajar yang kembali normal setelah musibah COVID-19 yang dialami oleh negara ini sudah mereda. Kini, para peserta didik sudah belajar sesuai dengan jam dan peraturan sekolah yang berlaku. Ini membuat peserta didik harus dapat menyesuaikan pembelajaran yang awalnya daring menjadi luring. Ditambah lagi, guru yang sudah terlalu lama tidak bertatap muka dengan peserta didik sehingga mengurangi motivasi belajar peserta didik terutama untuk pelajaran seni dan budaya. Maka, latar belakang masalah yang dihadapi pada situasi ini adalah yang pertama, motivasi belajar peserta didik belum maksimal. Yang kedua, kurangnya pengetahuan peserta didik mengenai cara menganalisis tari. Yang ketiga, peserta didik kesulitan memahami materi yang mereka pelajari. Latar belakang masalah yang terakhir adalah kurang inovatifnya metode dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Metode yang kedua adalah tantangan. Saya menghadapi beberapa tantangan, di antaranya waktu yang terbatas untuk menyelesaikan keseluruhan sintak, peserta didik yang belum aktif dalam diskusi kelompok, guru yang menggunakan media pembelajaran yang kurang menarik, serta keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah. Selanjutnya adalah aksi. Dalam aksi yang saya lakukan adalah saya melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, guru atau rekan sejawat, serta dengan peserta didik. Setelah itu, saya menggunakan media pembelajaran yang tepat agar peserta didik termotivasi mengikuti pelajaran dari saya. Lalu saya melakukan bimbingan dan arahan serta melakukan pendekatan dengan peserta didik agar terjalin komunikasi antara guru dan peserta didik. Selanjutnya, saya memberikan apresiasi kepada peserta didik dengan memberikan reward atau penghargaan kepada kelompok terbaik. Refleksi hasil dan dampak dari langkah-langkah pembelajaran yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah peserta didik lebih aktif dan kreatif, terlihat dari diskusi kelompok di mana peserta didik yang mempresentasikan diperhatikan oleh audiens dan ada yang bertanya saat sesi pertanyaan, serta semua peserta didik lebih aktif dalam melakukan diskusi kelompok. Hasil dari refleksi yang kedua adalah peserta didik antusias mengikuti pembelajaran karena guru menggunakan media dan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Semua itu tidak terlepas dari dukungan guru pamong dan dosen Universitas Negeri Manado yang selalu memberikan dukungan serta tanggapan yang membangun kepada semua mahasiswa PPG dalam jabatan khususnya kelompok 1. Demikian best practice dari saya. Semoga ilmu yang didapat dari PPG ini bisa bermanfaat dan dapat selalu saya terapkan di pengajaran selanjutnya. Terima kasih Bapak Guru Pamong dan Ibu dosen. Terima kasih Universitas Negeri Manado. Saya Arvika Tari melaporkan.